alam itu dia memulihkan dirinya yang sudah sakit. Dan itu pasti akan memakan korban. Kayak waktu COVID, kitanya sakit, tapi alamnya sehat. Jadi mungkin kadang kita yang harus di lockdown. Jadi konsep One Health ini diusung awalnya karena penyakit-penyakit zoonosis. Kesehatan hewan, manusia, lingkungan itu harus semuanya seimbang dan menyatu. Nah, kalau alam udah rusak, kita pun rusak juga. Betul. Bibit atau pupuk kimia itu kan pada awalnya dia membuat produktivitas meningkat, tapi efeknya itu sekarang dia akhirnya erosi, tanahnya itu tidak punya penahan lagi. Tell the truth-nya, kita adalah virusnya. Jadi kita ini penyakit bagi alam. Jika pohon sudah ditebang, hutan sudah dibakar, kita baru akan tersadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi di podcast pertama dalam Bas yang ada penontonnya. Halo. Ya, kali ini podcast kedatangan tamu spesial, seorang anak muda, Gen Z Totok ini. Beliau adalah cucu Wakil Presiden ke-6 Indonesia. Luar biasa. Beliau adalah penggerak jadi Gen Z yang peduli sama pertanian, lingkungan. Selamat datang, Mbak Tia. Bagaimana Mbak Tia kabarnya? Terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah. Beliau backgroundnya adalah dokter hewan, jadi dokter hewan Kania. Iya. Dokter hewan Kania Rifa ya, dokter hewan Kania Rifa, tapi pakainya Tia. Baik Mbak Tia, ini suatu kehormatan bagi kita ya di podcast ini. Ya. Bisa Mbak Tia mampir di Sidoarjo. Iya, ini suasana baru, saya baru pertama kali podcast di bis. Dan ini kita beneran jalan, saya pikir bisnya nggak jalan, ternyata jalan. Ini harus fokus 3 kali lipat ini. Iya, kita sambil lihat kota Sidoarjo. Iya. Lewat alun-alun Sidoarjo. Habis ini nanti lewat Lumpur Lapindo Mbak ya. Oke. Cocok sama yang kita bahas ini. Iya. Tentang lingkungan. Baik. Mbak Tia, ini kan apa namanya? Saya dengar Mbak Tia ini sangat concern dalam dunia lingkungan. Iya. Tentang alam. Iya. Apa sih Mbak Tia yang mendorong? Kan anak muda ini saya lihat jangan karena alam ya, pertanian aja mereka nggak mau itu. Iya. Itu gimana Mbak? Itu tujuan saya sebenarnya. Awalnya itu kan saya profesi dokter hewan Pak Iwan. Dalam dokter hewan itu kan sebenarnya bidangnya banyak. Tidak hanya kita aplikatif terhadap hewan peliharaan saja, kan orang-orang taunya klinik pet klinik gitu ya misalnya. Klinik hewan. Ya, klinik hewan. Tapi bidangnya sendiri profesi dokter hewan itu banyak dan luas sekali. Jadi teman-teman itu termasuk di konservasi hewan liar, konservasi alam gitu ya. Terus aplikatif kayak misalnya peternakan, dunia peternakan tersendiri itu banyak lagi aplikatifnya, kayak misalnya efek peternakan atau pada pertanian, hewan ternak pada pertanian misalnya. Terus misalnya teman-teman yang ada di konservasi, teman-teman yang ada di karantina, yang di perbatasan dan lain-lain itu berjuang dengan ininya masing-masing. Nah, untuk saya, karena keluarga saya itu sangat lekat dengan lingkungan, dengan alam gitu ya. Terus akhirnya saya menemukan interest atau minat di sini gitu. Oh, sebentar, background keluarganya Mbak Tia kan militer ya? Ya, militer. Sebagian besar. Sebagian besar militer ya? Dari ibu saya tuh sarjana pertanian juga. Oh, jadi kombinasi ya, antara, ya kan sama-sama dua-duanya di alam ini kan? Iya. Kan kalau militer pasti kan ya, kalau saya lihat latihan militer kan pasti ke gunung-gunung gitu ya. Betul. Jadi sambil latihan gitu ya, sambil berdinas juga ada sentuhan dari pertanian. Jadi kompleks. Nah, ini menarik juga dokter hewan ya. Jadi juga mengurusin ya, hewan liar. Setahu saya mungkin banyak kan di pabrik pakan ternak gitu. Iya, jadi kalau untuk saya sendiri memang saya tidak bekerja secara profesional
di konservasi hewan liar, tapi saya memang suka dan saya lebih banyak mengedukasi dan mengentertain gitu orang-orang melalui edukasi sosial media gitu, bahwa ada nih teman-teman saya yang bergerak di bidang konservasi hewan liar gitu, dan apa efeknya untuk kita sendiri gitu. Ya, ini menarik, Pak. Jadi peran hewan liar itu sebenarnya untuk apa sih, Mbak? Iya. Kalau untuk manusia ya. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang konsep One Health ya Pak Iwan. One Health. Ya, One Health. Jadi konsep dari Mbak Tia, dari Flona? Bukan. Atau ini konsep dunia ini sebenarnya. Dunia ya. Iya, One Health. One Health. One Jadi Health. Okay. dia adalah konsep yang dimana One Health ini adalah kesehatan yang integrated atau menyatu gitu. Jadi dari hewan, jadi kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kesehatan lingkungan itu harus semuanya seimbang dan menyatu gitu. Kenapa? Karena mereka semua saling berkesinambungan, saling berhubungan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke hewan liar itu sendiri, jadi konsep One Health ini diusung awalnya karena mulai banyaknya penyakit-penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis, ya. Penyakit yang dari hewan. Hewan yang menular ke manusia. Nah, contoh terbaru kemarin adalah COVID-19. Ya. COVID-19 itu kan dari hewan katanya menular ke manusia. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena isu ini itu sudah mulai banyak. Kalau yang dari dulu dari lama itu seperti rabies misalnya. Ya, nah, rabies kan juga itu udah berkembang sejak lama. Nah, kenapa akhirnya konsep-konsep ini penting, dan ternyata sekarang lingkungan ini juga bertambah penting lagi karena banyaknya dari efek dari lingkungan yang tidak sehat, kayak misalnya deforestasi, terus misalnya banyaknya penebangan dan lain-lain, cuaca menjadi tidak menentu, terus iklim yang tidak menentu, akhirnya membuat imun kita itu juga sakit, terus kita gampang tertular. Jadi penyakit-penyakit zoonosis itu semakin banyak juga, dan akhirnya misalnya dari lingkungan yang tidak sehat yang tadinya ditebang dan lain-lain itu, yang hewan tadinya itu punya lingkungan yang baik, punya tempat tinggal habitat yang baik, dia jadi keluar ke manusia, terus akhirnya dia bisa menularkan penyakit gitu. Jadi konsep One Health ini sebenarnya sangat penting untuk diusung sebelum kita masuk ke konservasi hewan liar gitu. Ya. Jadi perlu dipahami mungkin dalam masyarakat ya bahwa sebenarnya dalam dunia hewan atau tanaman dan manusia itu kan masing-masing mempunyai semacam ekosistem internal ya. Jadi mungkin juga dulunya penyakit-penyakit itu yang berdiam di tubuh hewan atau memang hewan liar tadi ya, hewan liar itu dengan ekosistem yang baik, maka penyakit tersebut hanya mungkin berputar di mereka saja, gitu kan ya. Betul. Begitu lingkungannya itu rusak mungkin, akhirnya dia pun gampang sakit gitu. Akhirnya penyakitnya keluar, mungkin begitu ya. Dan akhirnya jadi berdekatan dengan habitat manusia yang tadinya jauh, jadinya dekat. Dekat. Jadi ya betul masuk akal juga. Meskipun tidak semudah itu juga ya, artinya kan kita juga pada perbedaan reseptor dan lain-lain. Tapi kalau semakin dekat kayak virus atau bakteri itu dari yang hewan tadi makin banyak konsentrasinya di tubuh kita, ya pasti akan terimpact juga ya. Jadi akhirnya berkelanjutan ke konservasi hewan liar gitu ya, dan kenapa kita harus melestarikan kayak habitat dan tetap mereka pada tempatnya gitu, karena hewan liar ini punya fungsinya masing-masing gitu. Kayak misalnya mungkin orang-orang tidak umum dengan fungsi gajah sebenarnya untuk lingkungan kita tuh apa sih? Karena kan gajah itu apa? Nggak langsung gitu. Kan di mata masyarakat di daerah-daerah mungkin Sumatera itu kan rusak tanaman itu, gajah itu merusak kampung juga. Mereka merusak kampung memang, tapi karena sangat berdekatan itu tadi gitu kan, tadinya kan mereka hutannya jauh gitu, dan tadinya mereka digiring. Sebenarnya gajah itu punya manfaat tersendiri, kayak dia membuka jalur hutan, terus dia menyebarkan bibit-bibit juga, jadi untuk meregenerasi hutan. Jadi mereka setelah mereka tubruk, tapi mereka meregenerasi bibitnya itu disebar lagi, jadi akhirnya tumbuh lagi hutannya gitu. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang tidak secara langsung, tapi itu mengindikasikan bahwa ekosistemnya sehat gitu. Jadi sama seperti badak itu juga dari kubangannya itu juga bisa
mengindikasikan bahwa mereka itu adalah ekosistem yang sehat. Jadi kalau badak itu dia juga sama menyebarkan bibit juga dari kotorannya dia. Terus dia juga makan semak-semak. Jadi kan semak-semak itu kan dia menghasilkan CO2. Jadi dia memakan ujung-ujungnya untuk meregenerasi si semak-semak itu tadi. Iya. Jadi karena mayoritas itu hewan ini mulai dari herbivora ya, kan kita punya dulu mengenal rantai makanan tanaman yang berubah zat anorganik jadi organik. Jadi glukosa, jadi karbohidrat, protein, lemak dimakan herbivore ya. Herbivore nanti tumbuh dimakan karnivore. Itu kan nanti manusia sama nanti endingnya ya mereka akan tiada dimakan bakteri, putar lagi lah ditembak matahari gitu ya. Nah, jadi pada hewan ruminansia memang dia kan pakai fermentasi itu di dalam rumennya ya. Fermentasi nanti kemudian dia buang air besar. Akhirnya ada bagian-bagian mungkin kayak spora atau bibit-bibitnya yang enggak destroy itu akhirnya tumbuh lagi ya. Dia menyebarkan banyak tanaman di mana-mana gitu kan. Ya, itu mungkin fungsinya badak juga. Betul. Jadi badak, gajah, hewan-hewan mamalia besar gitu ya, terus hewan-hewan yang ada di hutan itu sebenarnya mereka sudah punya fungsinya masing-masing gitu. Jadi makanya kalau di saat itu tidak ada atau salah satunya populasinya itu hilang, maka dia akan menjadi ketidakseimbangan dan akhirnya efeknya bisa besar lama-lama gitu kan. Oh iya. Jadi peran lingkungan kayak contoh kemarin di Sumatera tuh, Mbak. Sekarang kita udah terus, Mbak. Kita udah terus sekarang. Kira-kira nih, Mbak, saya kan sering ke Sumatera kan? Iya, betul. Lihat Sumatera. Betul. Kalau lihat Sumatera sekarang gimana? Sebenarnya secara apa ya? Kalau dari kita sering bertemu dengan orang-orang yang sama-sama mengeluhkan gitu ya. Kayak sebenarnya sekarang nih mau dibawa kemana gitu. Ini arahnya itu mau dibawa kemana? Kayak misalnya deforestasi. Arah apa? Arah lingkungan ini, penggunaan lingkungan ini mau dibawa kemana gitu. Maksudnya dari penggunaan yang kita pakai dari lahan, terus hutan, terus misalnya penambangan dan lain-lain itu efeknya apa? Kan arahnya kan untuk Mbak, kemakmuran ekonomi Mbak di sana. Ya, betul. Di sana makmur nggak Mbak? Betul. Nah di sana memang penggunaan lahan itu apakah sudah sesuai dengan porsinya atau belum gitu kan? Yang kita bicarakan itu kan pengembaliannya gitu. Kadang misalnya kita pakai untuk tambang atau misalnya kita pakai untuk ini penggundulan untuk ini, tapi dibalikin nggak kira-kira dilestarikan lagi nggak? Setelah digunakan. Dibalikin lagi. Nah itu gimana Mbak faktanya Mbak? Kan ada undang-undangnya Mbak. Undang-undangnya. Setahu saya itu ada undang-undang pertambangan atau apa itu. Betul. Kalau sudah dipakai ya balikin lagi dong. Itu gimana? Nah kalau aktualnya saya kurang tahu untuk detailnya karena mungkin banyak hal yang lebih berkepentingan dan lebih berwenang untuk membicarakan itu. Tapi setahu saya memang aktualisasinya tidak 100% gitu. Jadi di beberapa daerah, di beberapa area itu memang tidak semuanya dikembalikan kepada asalnya gitu. Iya. Sementara akhirnya kemarin bencana itu ya? Bencana itu. Nah awalnya kan memang Sumatera ini banyak potensi alamnya gitu kan. Banyak potensi alamnya, banyak menyimpan kekayaan lah gitu. Tapi dirusak dengan kita sendiri. Nah ini tell the truth-nya sebenarnya kita adalah virusnya, kita adalah penyakitnya. Jadi kita ini penyakit bagi alam. Iya. Nah kalau alam udah rusak, kita pun rusak juga. Betul. Padahal seperti kemarin kan ya bencana luar biasa dasar gitu. Iya. Ini kita sambil maksudnya momen untuk turut berduka cita kepada korban-korban yang ada di Sumatera karena alam itu di saat dia memulihkan dirinya, dia akan memulihkan sendiri gitu. Dan itu pasti akan memakan korban karena sebenarnya dia memulihkan dirinya yang sudah sakit dan memang sudah seharusnya gitu. Dan sebenarnya kita yang merusak sistem alam itu sendiri gitu. Naturalisasinya itu kita yang merusak. Jadi kayak waktu COVID kitanya sakit tapi alamnya sehat. Itu kan polusi hilang, terus udara segar waktu COVID karena kita nggak kemana-mana, kita karantina, lockdown. Jadi mungkin kadang kita yang harus di lockdown gitu. Iya. Jadi ini mungkin mungkin kita katakan mungkin oknum tanda kutip mungkin oknum yang padahal sudah ada undang-undangnya semuanya. Betul. Itu. Mungkin keserakahan segelintir orang, Betul. Segelintir orang kita, tapi inilah mestinya ini
yang bisa merubah ya kita sendiri ya maksudnya. Betul. Artinya kalau kita biarkan masyarakat ini sadar, Betul. apalagi generasi muda, Ya. yang kayak saya ini kan sudah mendekati angka 50 kan sudah anu lah. Ya sudah setengah Harus tua, lebih, setengah tua kan. iya. Nah ini harus mulai stafet itu. Tapi nggak kelihatan ini berkat ini mengembalikan kepada diri ini nggak kelihatan tuanya Pak Iwan. Amin. Jadi itu tadi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lihat podcast ini ya. Jadi saya sangat salut dengan Mbak Tea ini. Ini usianya dia ini masih muda banget. Masih kepala 2 Pak ya. Iya, kepala dua. Tapi udah nggak muda-muda banget. Iya, kelihatannya masih kepala 2 lah. 20 sekian lah ya. Iya. Jadi artinya saya tuh kalau sering masuk ke desa-desa Mbak, saya lihat petani ya, petani itu sudah tua-tua semua loh. Iya, betul. Itu Tua-tua salah semua. satu salah satu tugas kita gitu untuk mengenalkan dunia pertanian lagi, dunia peternakan lagi kepada generasi Gen Z seperti saya gitu. Karena ya itu karena kebanyakan mereka nggak ngerti dan mereka nggak tahu mulai dari mana, atau mereka juga bingung lahannya diambil sama orang-orang atau akhirnya orang tua itu karena tahu anaknya nggak mau nerusin akhirnya dijual lahannya kebanyakan. Iya. Sayang banget. Dijual nanti ya nggak produktif lagi. Iya, nggak produktif lagi. Nggak ada yang nanemin lagi. Iya, Gitu betul. kan. Betul. Kemudian belum bisa melihat potensi dari Betul. pertanian. Kadang-kadang tadi di Kartus itu mengatakan bahwa petani itu ya kayak lampunya Betul. tubuh kita, karena yang memberi makan kita ya sebenarnya dari petani itu, Iya. dari menanamkan dari tanaman dari zat anorganik Iya. jadi organik kan ya. Nah kalau petani nggak ada gimana ini Iya. kan? Ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Jadi nah sekarang begini, sekarang kan lahan udah rusak nih Mbak. Iya. Kira-kira nih Mbak Tia ini kan punya semacam gerakan sosial nih. Iya. Ini jalan-jalan dia punya suatu komunitas. Iya. Spora Niskala Union. Spora Niskala Union. Iya. Saya ngomongnya sulit ini. Yang jelas ada sporanya. Iya. Mungkin spora itu, setahu saya kan spora ya suatu apa ya, Benih. bukan benih, tapi bukan benih yang utuh ya. Iya. Dia bisa tahan kayak dari jamur itu kan, Iya, spora dia. Spora. Itu waktu tepat maka dia bisa tumbuh lagi. Tumbuh, iya. Spora itu. Kenapa kok pakai nama spora? Dan apa sih spora Niskala Union ini apa Pak? Intinya gerakan yang kita mulai dari bawah gitu ya, dari bibit, dari awal yang nanti akan bersatu gitu. Pengennya tuh kita membawahi atau membersamai generasi-generasi muda untuk bisa bersatu membawa visi kita ini gitu. Nah awalnya bahkan cucunya wakil presiden. Terus saya lihat sangat sedikit anak-anak muda yang peduli sama lingkungan. Iya. Terus Mbak ini ngapain capek-capek masuk ke sana itu? Kalau kardus kan emang capek-capek dari dulu kok kardus. Oh ini lumpur lapindo. Ini Mbak. Ini salah satu pengerusakan lingkungan. Iya, Mbak. betul. Waktu Yang kejadian berefek sampai sekarang ya. Lapindo itu Mbak, saya ngalamin sendiri itu. Iya, iya. Saya di Sidoarjo itu waktu itu. Saya juga lagi bersekolah di Surabaya kalau nggak salah. Ini tahun berapa ya Pak? Sekitar tahun 2008, 9, 10 antara itu. Kayaknya saya lagi di Surabaya atau di Malang lah, intinya ini saya lagi di daerah Jawa Timur. 2007, 2008, 2007. Lapindo ya. Sekitar itu. Ini Lapindo tanggul. Tanggulnya masih tinggi. Tanggul, dan dia masih keluar ya. Terus loh. Dan ini merelokasi sekian banyak desa, kampung dan sekitarnya. Coba kalau sudah ada sudah ada spora Niskala Union, mungkin anak muda di sini sudah diajarin semua itu. Iya. Ayo Pak, gimana Iya, spora Niskala Union? Sebenarnya karena kita lebih pengen mulai dari akarnya gitu ya. Terus kita melihat memang dari latar belakang keluarga militer saya yang berpindah-pindah gitu, dengan konsepnya itu membawa masalah menjadi solusi gitu. Jadi konsepnya itu adalah masalah yang kita temui di daerah-daerah itu akan menjadi inovasi buat kita gitu. Dan akhirnya dari pembina kita itu membuat banyak hal, salah satunya itu spora ini
Spora ini tuh salah satu bentuk wadah komunitas kita untuk mengenalkan tadi ya pertanian berkelanjutan. Terus, Jadi masalah utamanya di pertanian. ya, Kok kan ke daerah banyak masalah tuh. ya, Berarti masalah yang paling banyak temui adalah sektor pertanian, pertanian dan lingkungan. pertanian Ya? dan lingkungan lah, ya. Peternakan, pertanian, konservasi gitu. Jadi terus kita kemas di wadah Spora ini. Nah, kita mengangkat tema ekologi, sport dan tourism. Kalau misalnya udah pernah dengar Pak Iwan, Ekologi, sport dan ya. tourism ya. Jadi Pernah ekologi, dengar? sport, tourism ini konsep yang kita bawa. Jadi ekologi itu kan base-nya lingkungan ya. Pokoknya ekologi, terus lingkungan, terus area-area pokoknya wisata alam lah. Nah, kenapa digabungkan dengan sport dan tourism itu untuk mengemas untuk orang-orang lebih tertarik. Apalagi kalau misalnya di seumuran saya itu kan sukanya jalan-jalan, makan, terus lihat tempat estetik, terus lihat tempat bagus gitu. Tapi dengan kita bisa mengenalkan tadi ekologi, sport and tourism, jadi kita tuh sambil berwisata, tapi kita juga berolahraga, kita juga sambil mengenalkan budaya lokal, wisata lokal. Ini kan kita meningkatkan pemberdayaan masyarakat juga. Nah, bentar. Tadi kan berarti anggota komunitasnya di masyarakat tadi kan berarti ajak nih kenal ke ekologi, mulai ke mungkin ke pertanian misalkan, ya betul ya, betul. Ke pertanian. Artinya datang ke diajarin cara petani gitu. Ya, jadi kalau dari Spora Niskala Unit ini bentuk base community-nya itu masih di sosial media. Terus kita galang pendaftarannya untuk kayak database dulu. Tapi untuk outputnya saat ini itu masih edukasi. Jadi melalui sosial media, jadi melalui online sama offline. Nah, kalau offline apa itu? Kalau yang offline, kita kemarin itu baru ada program itu edu farming namanya. Jadi pengenalan untuk kalau bahasa zaman sekarangnya earthing gitu Pak Iwan. Jadi kan orang zaman sekarang itu nggak banyak kena tanah, nggak banyak pegang. Groundingan ke tanah itu. Grounding. Jadi kita menanam bibit, terus kita berusaha coba mengemburkan tanah, pakai pupuk kompos, terus kita berusaha terus memanen itu kayak gimana caranya, terus memilih bibit yang baik itu seperti apa. Jadi edu farming ini salah satu program yang lagi kita coba gitu untuk mengenalkan anak-anak muda ke pertanian dan peternakan. Terus kita juga visit farm. Jadi cuma untuk lihat aja. Jadi bentuk peternakan itu seperti ini, perputarannya kepada pertanian itu seperti ini. Jadi biar mereka itu tahu dulu dan tertarik dulu. Gitu. Terus kalau cuma ngomong kan anak muda kan butuh bukti, Mbak. Iya. Ya, memang berarti yang mau masuk sawah, Mbak. Iya, kalau kerjaan saya kebetulan sehari-hari udah di sawah ya, saya mencangkul juga, ngarit juga. Ada fotonya nggak, Mbak? Ada nih. Mana? Iya, kita lihat nih, ini cucunya Wapres ke-6 nih masuk ke sawah loh. Ini. Warga sekitar. Nah, oke. Ini siapa Mbak ini, Mbak? Saya itu. Nah, ini waktu kita visit ke area integrated farming, ke sawah, terus kita coba lihat sapi, peternakan kita. Sini ini kita bajak sawah, kuat, ya. Kuat. Gile, cing. Jadi selain mental, kita juga harus punya fisik yang kuat untuk membajak sawah. Nah, ini salah satu perjuangan petani Indonesia kita ya. Jadi di sana itu ada area sawah yang terendam air. Betul, Mbak. Tadi tuh saya tuh pernah bajak sawah. Pernah saya bantu bajak sawah tadi. Bajak pakai traktor. Coba kita lihat. Stop. Ini Mbak Tia. Iya. Iya, mana? Nah, stop. Ini. Itu loh. Itu berat loh. Ini memang awalnya saya keseret-seret juga awalnya. Tapi lama-lama bisa. Mantap ini. Ini betul-betul anak bangsa ini. Ada kan negara itu negara agraris, jadi mestinya setiap anak muda bisa banyak sawah itu. Iya. Nah, kuat. Ini juga salah satu kegiatannya di Lampung. Kita belajar tentang konservasi, terutama di sini gajah Sumatera, harimau Sumatera, hewan-hewan yang endemik di sana, primata juga gitu. Oke. Jadi sudah cukup ya bukti ya? Cukup ya. Sudah cukup buktinya? Kamu ingin tanya lagi? Tanya lagi? Sudah cukup itu ya? Bukan AI, itu tidak bisa direplika oleh AI ya. Kita mendorong sawah itu ya. Oke. Oh, ini lagunya.
kita dengerin lagu musik dari Teloletnya. Musik telolet ya. Nih bahagia itu sederhana ya Kak Iwan? Iya, kita coba menghibur warga di sekitar Iya. Tanggul, ini sekitar Porong. Iya, porong ya. Nah, warga lumpur yang kena lumpur ya. Iya. Nah, Oke. jadi tadi buktinya, jadi itu kegiatan spora Ya, sebenarnya itu Niskala salah Union, satu ya. terapan kegiatan Spora Niskalana. Sebelumnya saya tuh juga membawa company juga Hah? dan gerakan juga di mana saya tuh mengenalkan pertanian berkelanjutan. pertanian berkelanjutan. Iya. Oke. Jadi gini, jadi kalau pertanian itu kalau dilakukan dengan salah juga merusak lingkungan juga. Betul. Ini kan pedang bermata dua. Betul. Kita mendidik para petani, ngajak para muda petani, tapi petani bagaimana? Gitu. Iya. Nah, sekarang gimana, Pak? Ini kan Iya. banyak sekali mereka membuat tanah juga rusak. Contoh Iya. sawit, pertanian juga sawit, Iya, perkebunan. Kan betul. bikin menyumbang bencana juga itu. Betul. Jadi sama kayak di konsep Karnus ya. Kalau konsep Karnus kan intinya itu mengembalikan tubuh kepada cara kerja sang kuasa gitu. Iya, Pak. seperti Nah, algoritma sang pencipta. Betul, algoritma sang pencipta Iya. gitu. Jadi kita tuh banyak kan harus memasukkan makanan yang memang makanan manusia kan definisinya Iya, kan gitu. betul. Sama kayak di lingkungan juga bibit atau pupuk yang digunakan untuk akhirnya melestarikan lingkungan sendiri dan untuk menyuburkan tanah itu juga harus yang sesuai dengan algoritma lingkungan gitu kan. Nah, kebanyakan kalau zaman sekarang itu kan yang dikembangkan itu kimia. Iya. Nah, kimia itu kan dia memang pada awalnya dia membuat produktivitas meningkat ya awalnya, karena kan dia dibantu dengan tambahan lain gitu kan, akhirnya produktivitas meningkat dan akhirnya petani misalnya bisa berlimpah segala macam. Tapi efeknya itu sekarang setelah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun dia pakai, terus akhirnya tanah mulai kehabisan unsur hara, kehabisan mikroba, kehabisan zat-zat organiknya tanah itu sendiri karena mati dari kimia tadi. Sebenarnya nggak keras juga sih. Nah, Kritis kan. kritis. Nah, akhirnya menyebabkan mereka mulai kebingungan nih, kok yang tadinya bisa menghasilkan segini lama-lama rusak dan nggak bisa gitu. Nah, itu yang mau kita kenalkan konsepnya. Sebenarnya untuk para pejuang, sesama pejuang petani organik, sesama komunitas pertanian organik, itu tuh sudah banyak teman-teman kita yang berusaha berjuang gitu. Jadi arahnya ke organik ya? Iya, organik. Ini bagus sekali karena kami juga butuh makanan organik. Iya, betul. Iya, karena kalau tanaman tadi makan sesuatu yang tidak seimbang, Betul. maka hasilnya pun buahnya, gandumnya Ya. atau padinya ya, atau apapun itu nggak seimbang juga. Ya. Nanti juga akan berakibat pada tubuh kita juga sih. Betul. Sakit. Betul, makanya kita dalam edukasi makan yang sehat, makan yang baik itu kan asalnya harus baik juga. Harus baik. Nah, ini cocok ini. Hulunya nih, kita coba dari hulunya. Jadi dari para petani, dari para peternak itu kita edukasi untuk menggunakan pupuk organik ini, untuk menggunakan zat dekomposer organik ini untuk mengembangkan lingkungan yang baik. Nah, kenapa hubungan lingkungan yang akhirnya bisa jadi bencana itu kan kayak misalnya tanah yang tidak ada zat mikroba, tidak ada zat aktif dan lain-lain, dia akhirnya membuat erosi, mudah larut dan lain-lain. Jadi tanahnya itu tidak punya penahan lagi gitu. Iya. Jadi lagi pula skema tanaman yang monokultur itu kan akan membuat misalkan gini, tanaman itu tanah itu tanamin sawit terus ya, Iya. atau tebu terus. Ini kan tanaman kan nggak berimbang lagi jumlah unsur haranya, apalagi dia coba dengan full selama ini ya pupuk NPK itu kan ya, yang buatan tadi. Padahal tanah itu kan sangat diverse ya, kandungannya apa ya, dari mulai makro dan mikro. Ya. Nah sekarang kan banyak sekali orang menyediakan mungkin pupuk organik atau apa gitu. Nah dari sisi Mbak Teh gimana? Ya sebenarnya kita untuk sesama petani organik gitu ya, sesama pemilik pupuk organik dan sebangsanya, kita tuh justru pengen
bersama-sama gitu. Ayo kita sama-sama mengedukasi gitu, sama-sama menyebarkan bahwa memang organik itu sekarang memang dibutuhkan gitu untuk keberlangsungan pertanian kita. Dan kalau untuk yang di saya itu adalah Bios 44. Bios 44 ini memiliki tidak hanya unsur hara aktif aja, bukan hanya unsur mikro dan makro, tapi dia punya mikroba aktif. Oh, gitu. jadi Makanya ada zat hidupnya. Ya, jadi zat renik gitu ya, yang dia akan mendekompos banyak hal itu di tanah itu. Iya, jadi kita tidak terlebih langsung ke sana lah. Kebanyakan kita itu pasti menargetkan area-area yang sulit gitu. Kayak misalnya tanah bekas kebakaran hutan yang sangat gambut gitu ya, yang udah merah tanahnya dan keras gitu dan tidak bisa ditanami gitu. Dengan dekomposer kita, dengan probiotik kita dan pupuk organik kita ini akhirnya bisa subur kembali, bisa ditanami kembali dan akhirnya perekonomian masyarakat bisa jalan lagi gitu. Mbak, bakteri apa Mbak yang dipakai Mbak? Kok di itu? Kayaknya itu tidak boleh disebut. Nanti setelah ini kita ngobrol di belakang. Intinya bakteri yang kita gunakan. Bakteri juga ada ya. Jadi lengkap lah itu ya. Iya. Artinya bakteri dari Indonesia kan? Iya, dari bukan sini. Bakteri dari sini. Impor kan? Semua adalah kita menggunakan semua produk lokal dan hasil anak negeri. Jadi kita sangat mendukung lokal lah gitu, sangat lokal mendukung. Ya. Artinya gini, kalau dalam pemahaman saya setiap bakteri atau virus apapun itu atau bahkan di tanah ya, bicara zat renik tanah itu sangat tergantung pada iklim sih sebenarnya. Jadi alangkah baiknya jika bakteri itu memang tidak dibiarkan dari negara kita karena akan mengembalikan. Ya, biar sesuai dengan dengan yang ada. Kalau mungkin ada aja pupuk organik impor dari Cina misalkan. Itu kan untuk iklimnya Cina. Nggak cocok di sini. Nggak cocok. Nanti malah tanaman kita berubah semua lagi. Betul. Malah merusak. Maksudnya bukan merusak ya. Dia merubah unsur organiknya lagi. Jadi kan jenis bakterinya juga beda. Ini ya Bapak ya. Bakteri itu juga punya culture, punya budaya. Jadi kalau dari Cina budaya Cina. Iya, betul. Dari Eropa budaya Eropa. Di kita budaya Nusantara. Iya. Itu beda itu karakternya. Jadi jangan ambil apalagi bangga produk impor ya. Tentu kalau usaha organik itu kita mengimpor suatu makhluk hidup ya. Makhluk hidup sehingga kalau itu nggak cocok sama lingkungan kita malah dia jadi masalah. Kayak gitu Pak ya. Betul. Jadi Bios ini sendiri itu kita nggak cuma dari situ aja, kita juga membantu komunitas biasanya kelompok-kelompok petani gitu bahwa ayo kita buktikan bareng-bareng nih gitu. Jadi kita buktikan bersama bahwa kita nggak cuma ngasih produk ini aja, kita nggak cuma jualan produk ini aja, tapi kita kasih kalau misalnya memang berkenan, jadi kita nggak pernah lagi sistemnya itu kayak Bapak bisa coba dulu, Bapak bisa pakai dulu, jika memang terbukti, jika memang cocok itu ya monggo gitu. Jadi samalah kayak petani organik yang lain karena kebanyakan zaman sekarang itu kan mereka menuntutnya itu hasil panennya. Jadi yang melimpah segala macam gitu. Padahal dari hasil panen melimpah itu kalau pakai kimia lama-lama pasti akan menurun karena itu tadi gitu, tanahnya udah nggak punya makin kritis nutrisinya lagi. Dan dia butuh makin banyak pupuk. Betul, lama-lama kering, rusak dan segala macam gitu. Nah, bentar. Apakah Bios punya Mbak Tia punya kebun sendiri, Pak? Ada. Nah, di mana, Pak? Ada. Kita kebetulan kita punya integrated farming, ada di Cijapati dan ada di Palembang. Jadi Cijapati kan Bandung. Betul. Tapi Palembang. Alangkah jauhnya, Mbak? Alangkah jauhnya. Sebenarnya karena awalnya kita memang mungkin dapat areanya di situ, terus untuk membuktikan struktur tanah yang berbeda juga karena kan dari base-nya, lingkungannya itu tanahnya beda, tipenya. Jadi kita sama-sama bisa mengevaluasi produk kita juga gitu. Jadi sama-sama menjalankan juga, kita pakai sendiri di area kita gitu. Jadi termasuk di peternakan kita juga gitu. Ya Bapak Ibu, saya pernah ambil ya. Ini bukan promosi ya, ini saya memang betul saya ambil. Pertama cabai. Kemarin sudah saya keringin, Pak. Saya keringin, saya coba. Memang enak cabainya tuh. Iya. Saya rencana mau bikin kedepannya mungkin Karnus akan bikinkan cabai kering sehingga
kalau pengen masak ya tinggal kasih air aja gitu loh, cara begitu. Yang kedua apa, saya ambil rosemary. Iya betul, Rosemary. Cuman ya. ada problem pengirimannya agak sulit, pengirimannya segar ya soalnya kan. Iya betul. Dan itu mereka mesti cara, tapi bagus rosemary bagus. Jadi, itu sangat bagus untuk dikombin sama ate karnus, itu jadi masuk ke otak, bisa menembus blood-brain barrier dan membantu perbaikan neuron. Jadi Alzheimer, orang pikun dan sebagainya itu bermasalah otak itu akan terbantu sekali. Gitu. Jadi saya sudah pernah datang juga ke Cijapati. Ke areanya ya. Iya, saya pernah datang. Cijapati ya. Nanti ada tuh rekamannya di YouTube. Iya. Ada, saya lihat sendiri tuh. Jadi memang saya lihat pertama adalah banyak serangga, lalat. Ya. Lalat itu bukti bahwa memang dia tidak pakai pestisida kimia. Nah kemudian ini yang unik. Gimana Mbak? Kasih bocoran Mbak. Bagaimana cara menanggulangi hama secara mengadu domba hama ini Mbak? Mengadu domba. Jadi kita bilangnya, saya lupa nama ilmiahnya ya. Cuma kita tuh memanipulasi mereka dengan menanam tanaman yang lain gitu. Kayak misalnya waktu kemarin kita menanam bunga matahari. Jadi hama-hama ini lebih tertarik ke bunga matahari. Akhirnya tanaman kita itu nggak terkena si hama ini gitu. Jadi ini itu luar biasa itu. Jadi supaya melindungi para konsumen, para konsumen itu sehat. Yang kedua tanaman sehat, hewannya pun sehat juga. Betul. Kan nggak ada satu hewan pun yang tidak ada guna kan? Iya betul. Jadi masih ada ekosistem yang terbangun lah gitu. Misalkan lalat fungsinya apa? Kita kan dibunuhin kan lalat selama ini kan ya, jaga hama ya. Padahal mungkin di lingkungan tanaman dia masih bisa punya penyebar sari juga, dan lain-lain ya. Itu tipsnya. Nah kalau ingin belajar gimana Pak? Oke, kalau misalnya teman-teman mau tahu dulu gitu ya tentang farming dan lain-lain, bisa ke kita, ke Sporani Skala itu tadi, bisa follow dulu. Misalnya mau berkolaborasi untuk bikin program, kita bisa juga. Cuma kalau untuk berkunjung, kita juga sangat terbuka untuk berkunjung di area Cijapati kita, di integrated farming kita, mau belajar. Kemarin baru ada datang anak-anak TK ke peternakan kita, melihat apartemen ayam gitu ya. Apartemen ayam ya. Apartemen ayam. Jadi nama lain dari kandang ayam. Kandang ayam. Jadi saya juga sangat terbuka karena mereka antusias sekali ya, anak kecil masih TK gitu kan, terus udah mau belajar gitu tentang peternakan gitu. Jadi kita memupuk sejak sedini mungkin gitu untuk bahwa dalam dunia pekerjaan dan dunia maksudnya di Indonesia ini, sebenarnya di negara agraria ini kan sangat dibutuhkan gitu pertanian, peternakan dan lingkungan yang sehat itu, karena kita fokus utamanya tuh di situ gitu. Kekayaan alamnya tuh di alamnya gitu. Memang kita tuh di hutan alam Indonesia gitu. Jadi itu sangat dibutuhkan awareness terhadap itu gitu. Iya ya, justru kekayaan kita tuh bukan sekedar tambah banyak tambah, tapi justru keberagaman atau mungkin banyak diversity ya. Betul. Itu bukan keanekaragaman hayatinya ini yang perlu kita jaga. Kalau begitu itu hilang, bingung mau ngapain. Saya pernah baca di Taman Nasional Bukit Sulap gitu ya, ada tagline besar banget tulisannya, pokoknya jika semua pohon sudah ditebang dan hutan sudah dibakar, nanti kita baru akan tersadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Kalau saya sadar betul, sekarang itu uang nggak jadi makan. Uang itu hanya sebagai alat, alat tukar. Betul. Bayangin Mbak, someday ini emas melimpah, misalkan emas melimpah. Setiap orang punya mungkin 5 kilo emas, mungkin amin, tapi nggak ada beras gimana ya? Iya, nggak mungkin makan kepingan emas gimana? Bisa nggak makan itu? Nggak bisa. Jadi sebenarnya emas kita itu adalah yang saat ini yang dibutuhkan sel kita, ya makanan itu, dan itu nggak jauh dari lingkungan, dari pertanian dan peternakan. Tapi jangan sampai kita ini jangan sampai kita ini mengeksploitasi peternakan pertanian, tapi justru mengorbankan lingkungan. Iya. Kan sekarang banyak. Betul. Contoh, ini peternakan nih, dikasih klut promotor, ya kan? Iya. Betul kan? Iya. Jadi ini penyalahgunaan ilmu dokter hewan. Iya. Betul. Saya juga setelah ketemu Pak Iwan ya, saya banyak ngobrol. Saya juga berusaha di apartemen ayam ini kan kita juga mengurangi intake
chemicals lah ya, Iya, intake iya, growth hormone gitu. growth, Jadi makanan yang dari growth. kita fokus di prebiotik organik kita. Iya. Terus mungkin cuma baru dari makanan aja yang kita belum mampu ini untuk mengelolanya. Cuma kita mengurangi banyak intake chemicals itu. Mungkin dari obat-obatan, vaksin kita kurangin, kita tidak pakai lagi. Tapi dari probiotik ini kita maksimalkan gitu untuk imunitas, nutrisi, penyerapan ayamnya. Dan alhamdulillah hasilnya baik gitu. Tapi walaupun untuk pakan kita belum, nanti kita berilmu lagi setelah ini karena belum sempat kemarin. Ya, memang dulu saya pernah mengembangkan itu Mbak ya, dulu tahun 2008 sampai tahun 2014. Peternak sendiri, jadi ayamnya berbeda ya, jadi pakannya berbeda, tidak menggunakan pakan-pakan yang ada growth promotornya, dan ayamnya pun berbeda hasilnya. Ya mungkin bisa lah nanti dipakai oleh Mbak Tia, karena saya udah nggak mampu lagi untuk mengurusnya peternakannya. Bisa mengembangkan ayam organik ke depannya. Atau terbicara ayam sesungguhnya ayam. Ayam sesungguhnya ayam, betul. Ayam, ya. Sesungguhnya. Kan sekarang banyak sekali ayam yang seolah-olah itu ayam tapi bukan ayam. Bukan ayam, bukan makanan manusia. Karena tadi masih ada sentuhan-sentuhan ayam ini dianggap sebagai pabrik gitu. Dipacu pertumbuhannya, tidak mengayamkan ayam. Tidak mengayamkan ayam, betul. Itu bahasa itu kan awalnya aneh ya Pak, tidak menghewankan hewan gitu. Padahal ya betul gitu. Tidak mempadikan padi. Tidak mempadikan padi. Tidak menghasilkan sayur. Tadi dikasih pupuk macam-macam, dikasih pestisida, karena monokultur tadi itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin belajar ya, pertanian tanpa pestisida, pertanian tanpa pupuk kimia, ya, integrated farming, datang ke Spora dan Flona itu di Bandung. Ada kan di Jawa Timur? Di Jawa Timur kita belum, untuk pusatnya itu masih di Bandung. Tapi kalau misalnya kita kadang kan karena suka visit ke mitra-mitra kita juga, jadi akhirnya kita keliling-keliling, bisa juga kita diundang ke sini, ke sana kemari bisa. Gitu ya. Boleh. Jadi kalau ada anak muda atau mungkin Bapak Ibu petani kan ya, pingin beralih nih, pingin hijrah gitu ya, hijrah lingkungan nih, karena udah darurat lingkungan gitu. Hijrah lingkungan, silakan kontak Flona dan minta beliau untuk memberi edukasi. Mau ke peternakan bisa, kan beliau dokter hewan. Betul. Silakan bertanya. Ya. Betul. Nanti banyak ahlinya yang maksudnya dokter-dokter lingkungannya juga banyak lah ya. Jadi nggak cuma saya, karena kan saya banyak fokusnya di profesi dokter hewannya, cuma aplikatif ke lingkungannya gitu kan. Mungkin kalau orang-orang bertanya kok bisa ini kesini gitu, karena ya itu tadi luas gitu cakupannya. Cuma nanti pasti ada orang-orangnya lagi yang untuk bisa ada tim lah ya. Iya, lebih jelasnya lagi. Gitu. Ada timnya. Silakan datang aja, kontak aja ke Flona. Ada di IG-nya ya, ada di deskripsi. Silakan segera kontak, segera daftar. Kalau ingin mungkin para Gensi yang ingin bertani, ingin baca sawah seperti Mbak Tia tadi, atau bareng-bareng tak ajarin Mbak Tia. Boleh nanti ke Spora skala Union nanti kita baca sawah betulan, merasakan bagaimana masuk ke sawah, masuk ke lumpur itu gimana, itu asik loh itu. Iya betul. Kayaknya nagih kalau udah ke sana tuh. Jadi kayak kayak panggilan gitu, pengen lagi. Apalagi habis itu capek-capek makan nasi hangat ya. Makan nasi hangat, rasanya nasi tuh sekarang sih kalau lihat nasi rasanya tuh kayak ada perjuangannya tersendiri gitu. Jadi nggak pernah lagi kayaknya buang nasi karena sayang gitu. Karena saya tahu ngaritnya gimana, nabur benih nandurnya itu gimana, terus ngelihat dia tumbuh gimana. Jadi lebih menghargai gitu. Jangan buang nasi. Ambil secukupnya. Padahal sekarang banyak gerakan. Karbo itu jahat. Aduh ini. Padahal karbo di Indonesia ini banyak ya Pak Iwan ya. Maksudnya kalau diversifikasi pangan itu kan nggak cuma nasi. Nggak cuma nasi. Tapi orang banyak kan kalau karbo jahat semuanya nggak dimakan Mbak ya. Iya. Padahal nanti ya tambah ada karbohidrat nanti ya. Nggak ada sapi loh. Sehat. Nggak ada sapi tapi makan apa itu? Nggak sehat juga. Nggak sehat juga.
Ya, semua itu ada takarannya lah. Iya, Jangan betul, jangan, betul. jangan berlebihan. Iya betul. Jangan, tapi ya juga jangan apa Terlalu namanya terlalu berlebihan karbo Pokoknya ya. semua yang berlebihan tidak baik. Tidak baik. Semua yang kekurangan juga tidak baik. Tidak baik, Iya, gitu. secukupnya. Baik, berarti ya sudah masuk ke Oke. penghujung acara ya podcastnya. Jadi nanti silakan komen dan Ya. nanti mungkin akan dijawab oleh tim dari Flona ya, supaya Ada bisa interaktif, Ya, nggak cuma sampai di sini. betul. Nah, mungkin untuk pesan-pesan Mbak Taya untuk Oke. para Gen Z ini. Ya, pokoknya untuk para Gen Z ataupun tidak Gen Z juga untuk semuanya lah gitu. Kita harus mulai sadar lingkungan karena menjaga alam sama dengan menjaga kita juga, menjaga keseimbangan antara hewan, manusia dan lingkungan itu sama dengan menjaga kita secara keseluruhan. Jadi harus mulai bergerak, harus mulai melakukan sesuatu. Jadi jangan malu atau jangan gengsi gitu ya kalau mau baru belajar, baru membaca, baru mencoba atau baru sadar itu udah satu langkah lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi lakukan apapun yang kalian bisa. Satu lagi ya, mungkin pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan hasil pertanian dari Flona, dari Mbak Tia ini, itu di mana Pak? Nanti bisa di @Flona Official Store. Itu ada beberapa turunan-turunan produk kami gitu ya yang bisa mau dipelajari atau mau didapatkan atau hubungan admin ada juga di situ. Nanti kita taruh di deskripsi. Untuk fokusnya kita dari Bandung lah intinya. Bandung gitu, ya. pengirimannya. Itu apa aja Mbak? Kita tuh ada kalau dari pupuknya kita ada pupuk organik, terus ada penyeimbang pH, terus ada untuk dekomposer atau pupuk dasar ya pupuk kompos gitu. Jadi segala yang berhubungan untuk kesehatan tanah dan tanaman gitulah ya. Terus kalau untuk produk hilirnya tersendiri karena kita menggunakan di kebun kita sendiri, jadi ada sayur-sayuran, terus ada beras organik juga dan ada air minum sehat juga. Jadi ada pupuknya, sarana untuk bikin pertaniannya, Ya. satu lagi ada hasil pertaniannya ya. Silakan nanti Bapak Ibu yang di Bandung utama ada pengen hidup sehat sudah ada Flona fresh dari kebun Bandung Betul, Cepati. betul. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di podcast akan datang. Terima kasih Mbak Tia ya, terima kasih sukses banyak, Pak juga Iwan, ya. sudah diundang. Kita dukung penuh Ya. Flona untuk edukasi masyarakat supaya kita semua sehat dan terhindar dari bencana. Dan untuk saudara kita yang ada di Sumatera, kami itu tugas kita Ya. tetap semangat ya, tetap tabah hadapi. Ya. Dan kami di sini juga berjuang supaya masyarakat sadar ya, atau juga para umum sadar Ya. ya, kita menyuarakan ini Ya. bahwa jangan main-main dengan lingkungan. Ya. Ayo kita rawat lingkungan ini supaya kita hidup sejahtera dan berdampingan. Ya, lebih baik lagi. Oke Mbak, sebelum kita closing dan kita berpisah, ini ada kenangan dari Bus Karnus Oke. untuk Mbak Tia dan Flona dan Sepuran ini skala junior. Oke, tell the truth. Tell the truth, Mbak. Ini Nah, di sini kaos kaosnya, Mbak. dan Bisa ininya. dibuka Mbak. Kita saya senang banget ya kemarin waktu diundang tagline-nya tell the truth karena banyak truth yang mau saya kasih tahu. Oke. Kita pakai. Dibuka nih Mbak. Di depan. Oke. Ya. Oke, Action, 1, 2, cantik. 3. Oke. Oke. Oke, sip. Nah, Mbak, ini ada nutrisi kan. Oke, saya udah pakai setiap hari. Jadi saya udah tahu juga. Jadi saya senang dikasih lagi karena saya nggak harus beli. Karena yang kemarin udah mau habis. Pas ya. Pas. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.